Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan perkuliahan kita yang kebetulan sistemnya harus online ataupun tidak seperti biasanya, yang mana biasanya perkuliahan kita tatap muka. Karena situasi dan kondisi di masa pandemi, sehingga kita harus menyampaikan perkuliahan melalui video ataupun melalui daring. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema mengapa manusia bertuhan. Saya ulangi, mengapa manusia bertuhan. Bahwa ketika manusia mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikatnya. Jadi manusia tercipta bukan dengan ungkapan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak. Tetapi proses penciptaan manusia begitu panjang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menciptakan manusia, ia menyampaikan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini, atau manusia di permukaan bumi ini. Tetapi malah malaikat mengatakan, untuk apa manusia diciptakan jika hanya untuk menumpahkan darah, membuat permasalahan, membuat kekacauan di permukaan bumi ini? Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami ini selalu bertasbih dan selalu memujimu, wahai Allah. Olehnya itu, kami ini memujimu, kami ini bertasbih, kami ini menyembahmu, ya Allah. Untuk apa manusia diciptakan? Tetapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, sementara malaikat tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa mengapa manusia harus bertuhan, itulah tadi. Setelah kita melihat dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa manusia ini merupakan ciptaan atau makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliq, sebagai pencipta. Maka antara makhluk dengan Khaliq, itulah yang dimaksud dengan manusia beribadah, bertuhan kepada penciptanya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika manusia diciptakan, saya tidak akan membahas bagaimana proses manusia diciptakan, karena begitu panjang prosesnya yang terdapat dalam kitab Al-Qasasul Qur'ani, mana kitab ini sekitar 17 jilid. Di sana dibahas begitu panjang bagaimana proses manusia diciptakan yang tercipta dari tanah. Tetapi saya ingin menekankan bahwa setelah manusia tercipta, tertempah dari tanah, maka jadilah jasad itu. Setelah proses jasadnya sudah sempurna, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam selaku manusia pada masa itu. Maka terciptalah yang namanya manusia. Olehnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh saya menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna. Dalam bentuk yang begitu sempurna.
Apa maksud dan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menegaskan ayat ini? Sungguh saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Karena ini merupakan satu peringkat. Ini merupakan satu penghargaan kepada manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna. Malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jin ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi gelar atau yang dipertegas bahwa fi ahsani takwim, dalam bentuk yang begitu sempurna, yaitu manusia. Kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan yang paling sempurna. Kenapa? Karena sebagian menyebutkan bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hewan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pepohonan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mempunyai akal. Mereka tidak mempunyai akal. Manusia ada akalnya. Manusia ada akalnya. Manusia dipersenjatai dengan akal. Olehnya itu, karena adanya akal manusia itu, maka dipertegaslah oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani takwim, dalam bentuk yang begitu sempurna karena adanya akal manusia. Maka dalam ayat lain dipertegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna karena adanya akal manusia. Karena adanya akal manusia, itulah merupakan amanah, itulah merupakan beban. Kenapa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena adanya akalnya. Kita bisa melihat dalam konsep fikih bahwa salah satu syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini taklifinya, dibebankannya manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia dalam keadaan berakal. Ia dalam keadaan sadar. Tapi meskipun ada akalnya, kalau ia tidak dalam keadaan sadar, maka ia tidak dituntut dalam bentuk taklifi untuk melakukan ibadah karena ia tidak dalam keadaan taklifi, dalam hal ini tidak sadar. Contoh orang gila. Adakah akalnya orang gila? Ada. Tetapi tidak berfungsi. Olehnya itu orang gila tidak dituntut untuk melakukan yang namanya ibadah karena ia tidak dalam keadaan taklifi. Lalu anak yang kecil belum balik, apakah ia dituntut untuk beribadah? Tidak. Kenapa? Karena ia belum taklifi. Termasuk orang tidur, tidak dalam taklifi. Olehnya itu, karena adanya akal manusia dan ia dalam keadaan sadar, maka Allah Subhanahu wa taala membebani atau dalam hal ini memberikan amanah sebagai manusia yang punya akal, dalam kurung fi ahsani takwim, maka ia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dengan beribadahnya itu manusia, maka ia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia mengabdikan dirinya sebagai hamba dan
bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliknya, sebagai penciptanya. Bertuhan merupakan satu akidah. Bertuhan merupakan satu akidah. Yang mana akidah ini bukan sebuah perbuatan, tetapi sesuatu yang ditancapkan dalam hati. Bukan perbuatan dalam bentuk ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, ataupun seperti haji. Tetapi akidah ini adalah suatu yang harus ditanamkan pada diri kita atau pada diri seseorang, yaitu berbentuk keimanan. Olehnya itu disebut dengan aqdun, yaitu ikatan. Makanya ketika seseorang mengatakan aqdus zawaji, artinya ikatan pernikahan. Olehnya itu, akidah ini sangat penting. Akidah ini sangat penting. Maka kalau dihubungkan dengan rukun Islam yang kelima, merupakan akidah adalah rukun yang pertama, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Olehnya itu saya katakan tadi bahwa akidah ini merupakan bukan seperti perbuatan salat, puasa, zakat, haji, tetapi ini merupakan satu tuntutan yang wajib ditetapkan, yang wajib ditanamkan pada diri seseorang, pada hati seseorang, karena tergantung akidah pada orang itu. Bisa dibayangkan, kalau tadi saya katakan bahwa di antara rukun Islam itu adalah syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan haji. Akidah merupakan rukun yang pertama, yang kandungannya yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering saya katakan bahwa dari rukun Islam yang ada, urutannya sesuai peristiwa dan kejadian yang terjadi. Maka mari kita melihat yang terakhir, haji. Rukun yang kelima adalah rukun haji. Dan ini merupakan rukun yang terakhir, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan atau mewahyukan atau menyampaikan kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Wadi bahwa wajibnya haji, ada yang mengatakan tahun ke-8 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Artinya 8 tahun kemudian, 9 tahun kemudian Rasulullah SAW berada di Madinah. Setelah hijrahnya Rasulullah, baru kemudian perintah haji diwajibkan. Artinya dari perintah-perintah dari rukun Islam itu yang ada, haji merupakan perintah yang terakhir. Haji merupakan perintah yang terakhir. Kita semua ketahui bahwa periodisasi dakwah Rasulullah SAW, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Tiga hukum yang ada di Madinah, yaitu zakat, puasa, yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, lalu 6 tahun kemudian, sekitar tahun ke-8 Hijriah, baru kemudian perintah haji diwajibkan. Maka mari kita kembali melihat periodisasi dakwah Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa rukun Islam yang ada, yang pertama adalah akidah. Lalu yang kedua sholat. Akidah harus ditanamkan lebih awal. Lalu kemudian ibadah yang lainnya. Sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama menjadi kesepakatan adalah akidah, yaitu kalimat tauhid. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, salat, zakat,
puasa dan haji merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam konsep ibadah. Apa maksud konsep ibadah? Bahwa ibadah ini wajib diperintahkan dulu baru dilakukan, atau diwahyukan dulu melalui Jibril lalu kemudian diwajibkan. Contoh tadi perintah zakat, perintah puasa, perintah haji itu diwahyukan dulu baru diwajibkan. Lalu bagaimana dengan sholat? Saya yakinnya kita sepakat bahwa sholat tidak serta-merta diwajibkan kepada umat Muhammad sebelum Rasulullah SAW melaksanakan yang namanya Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Sidratul Muntaha, itu disebut dengan Isra, lalu Mi'raj dari Sidratul Muntaha, Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Saya ulangi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, indah Sidratul Muntaha, lalu kemudian bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Maka di sini timbul pertanyaan, tahun keberapa? Tahun keberapa Rasulullah SAW diperjalankan untuk menerima perintah sholat? Dalam kitab-kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dalam kitab As-Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa ini di mana Rasulullah SAW diperjalankan untuk menerima perintah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Artinya apa? Hampir 11 tahun atau katakan 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, lalu kemudian diperjalankan untuk menerima perintah sholat. Artinya apa? Antara akidah dengan ibadah, antara rukun pertama dengan rukun kedua, itu hampir 11 tahun, atau katakan sekitar 10 tahun kemudian baru ada perintah sholat. Kalau tadi zakat nanti ketika Rasulullah berada di Madinah, puasa juga demikian, haji juga demikian. Kalau antara rukun pertama dengan rukun kedua, antara syahadat dengan sholat, jaraknya hampir 10 tahun atau 10 tahun lebih, maka timbul pertanyaan, apa yang menjadi ladang dakwah Rasulullah SAW sebelum diwajibkan sholat, sebelum diwajibkan zakat, sebelum diwajibkan puasa, sebelum diwajibkan haji? Jawabannya bahwa Rasulullah SAW berdakwah memperjuangkan kalimatut tauhid, li'ila'i kalimatut tauhid, yaitu Rasulullah SAW 10 tahun lebih memperjuangkan akidah, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi, bahwa 10 tahun lebih Rasulullah SAW memperjuangkan akidah untuk menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka manusia wajib bertuhan dengan konsep yang pertama, menanamkan akidah pada dirinya, meneguhkan kalimat tauhid, meneguhkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dituntut untuk melaksanakan konsep ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka disinilah konsepnya manusia wajib bertuhan dengan konsep menanamkan akidah, lalu kemudian melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.